Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dio Gandriawan dari kelas IFB 2K. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman dengan Python untuk membuat aplikasi antrian menggunakan QuickQuick. Jadi di sini saya menggunakan eh, collection dari Python yang diimport dengan dquick, di mana dquick ini itu untuk menyimpan array. Eh, Jadi inisialisasi sebuah variabel, eh, di mana variabel itu mengambil fungsi dari dqui yang merupakan adalah ini dalamnya adalah objek array. Oke, selanjutnya eh, terdapat inisialisasi eh, sebuah variabel pendaftaran sukses yang merupakan sebuah array untuk menampung eh, hasil pendaftaran yang telah sukses nantinya. Jadi di sini saya akan membuat program pendaftaran antrian funrun. Kemudian di sini ada sebuah variabel, variabel ini sebuah objek di mana dalam objek tersebut terdapat tarif kategori, yaitu ketika kategori lombanya adalah 5K, 5 kilo, tarifnya adalah 100.000, kemudian 10K 10 kilo itu 150.000, maraton 200.000. Kemudian terdapat sebuah eh, fungsi function di sini tambah pendaftaran di mana fungsi tambah pendaftaran itu akan meminta input user, yaitu meminta memasukkan nama peserta, kemudian melakukan print kategori lomba, di mana adalah kategori lombanya telah dideklarasikan di sebuah variabel yang berisi objek di atas objek ini. Kemudian dilakukan looping untuk menampilkan daftar lomba dan juga harganya. Kemudian dilakukan print, kemudian di print nama lombanya, nama kategori lombanya serta berapa tarifnya. Kemudian meminta input lagi untuk memasukkan kategori lomba yang dipilih oleh peserta. Kemudian ini adalah validation-nya. Ketika user memilih selain dari 3 kategori yang tersedia, maka kategori tidak valid. Kemudian di return atau diakhiri program. Eh, di sebuah function ini akan di return sehingga akan berhenti di sini. Kemudian ada input selanjutnya itu adalah kaos untuk memasukkan size kaos yang tersedia S, M, L, atau X. Jika user tidak memilih salah satu dari S, M, L, atau XL, maka kaos tidak valid akan di print dan program akan dihentikan di sini di return. Selanjutnya biaya itu perhitungan di belakang layar di memori. Tarif kategori itu mengambil dari variabel kategori yang ada di sini. Kemudian di append, kemudian dimasukkan ke dalam antrian saat ini. Dimasukkan nama berdasarkan inputan, kemudian kategori, kemudian ukuran kaos, kemudian biaya, dan status pendaftaran itu pending. Kemudian di print, nama berhasil ditambahkan ke dalam antrian pendaftaran dengan kategori yang dipilih. Kemudian silakan untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Nah, ya, pembayaran. Kemudian ada function lain yaitu layani pendaftaran ini untuk bagian mungkin office yang bertugas untuk melakukan validasi pendaftaran, di mana fungsi ini sebenarnya untuk memvalidasi apakah pembayaran sudah selesai atau tidak. Jadi di sini sebelumnya jika di dalam variabel antrian itu tidak terdapat array sama sekali, maka
tidak ada panjang array sama sekali, maka tidak ada pendaftaran dalam antrian di print. Kemudian selesai di return. Tetapi jika ternyata terdapat variabel panjang array lebih dari 0 atau lebih dari satu, maka tampilkan antrian eh, akan dipanggil. Ini adalah fungsi juga ya, function juga. Di mana functionnya ada di bawah. Nanti kita akan bahas. Ini untuk menampilkan list antrian apa saja yang tersedia saat ini, yang sedang berada di masa antrian. Kemudian kita try catch, kita akan coba untuk input nomor antrian yang ingin dilayani, di mana nomor itu harus lebih dari satu dan harus ada panjang antriannya. Kemudian peserta itu sama dengan nomor antrian dikurang satu. Ini untuk mencari panjang array yang ada di dalam antrian. Kemudian eh, peserta akan diambil dari antrian indeks ke nomor dikurang satu untuk diambil datanya dimasukkan ke dalam variabel peserta. Selanjutnya peserta ini akan di print melayani peserta nama, peserta indeksnya adalah nama, kemudian peserta kategori, peserta ukuran kaos, peserta biaya, serta status ini untuk mengambil em, indeks yang ada di dalam array tersebut. Selanjutnya input ini adalah memunculkan input user konfirmasi pembayaran berhasil atau tidak, ya atau tidak. Jika ya, maka statusnya akan lunas dan si peserta yang tadi tidak ditampung di variabel peserta akan di-append masuk ke dalam pendaftaran sukses yang ini, pendaftaran sukses array. Jadi ditambahkan ke pendaftaran sukses. Dan dilakukan delete di antrian. Jadi di quick queue yang antrian, dia di delete datanya berdasarkan raw index array-nya. Setelah itu lakukan print pembayaran konfirmasi. Nah, ini adalah validasi jika tidak pembayaran belum dikonfirmasi. Jika tak di sini state memilih no atau n, maka pembayaran belum dikonfirmasi tetap berada di antrian, tidak dipindahkan ke pembayaran sukses. Pendaftaran sukses. Selanjutnya ketika dia memilih nomor yang tidak ada di antrian, maka lakukan else, yaitu nomor antrian tidak valid. Kemudian jika ada error, maka dia akan try error yang nomor input ini. Jadi dia akan validasi sehingga akan di-throw error input harus berupa angka. Selanjutnya menampilkan antrian. Ya, ini untuk menampilkan antrian, jadi jika antrian itu tidak ada indeks, maka print kosong. Tapi jika ada, maka daftar antrian akan di print dengan yang berarti daftar antrian yang statusnya pending. Maka akan di looping mulai dari 1, dia akan di looping si antriannya sehingga kita bisa menampilkan array di mana dia akan di looping dimasukkan ke dalam variabel peserta. Sehingga kita bisa menampilkan dalam sebuah bentuk array peserta nama untuk mengambil nama dari setiap indeksnya, indeks ke i. Jadi indeks pertama namanya siapa, kategorinya siapa, apa, dan kaosnya ukuran berapa, biayanya berapa, dan statusnya apa. Selanjutnya menampilkan tampilan sukses
Ini logic untuk sebuah function yang berisikan logic untuk menampilkan pendaftaran sukses. Jika tidak terdapat indeks sama sekali pada function pendaftaran sukses, maka belum ada pendaftaran sukses. Jika ada, maka pendaftaran eh, sukses atau yang sudah lunas melakukan hal yang sama untuk looping pendaftaran sukses. Ini adalah variabel array. Kemudian eh, dia akan looping berdasarkan dimulai dari satu sebanyak pendaftaran sukses, eh, indeks pendaftaran sukses panjangnya. Kemudian ditampung ke peserta, sehingga kita bisa memanggil peserta nama untuk mengambil data di setiap indeksnya, di indeks ke i, setiap perulangan di looping. Sehingga dia akan memunculkan list siapa aja pendaftar yang telah sukses. Selanjutnya itu ada menu. Ini adalah function menu untuk menampilkan menu dari sistem yang dibuat. Jadi akan memunculkan tulisan sistem pendaftaran fun run. Kemudian jika satu adalah tambah pendaftaran, dua layani pendaftaran, tiga lihat antrian, empat lihat pendaftaran sukses, yang kelima keluar. Kemudian dilakukan input pilihan oleh user memilih 1 sampai 5. Kemudian di sini ada sedikit if condition, if else condition. Jika memilih satu, maka panggil function tambah pendaftaran yang di atas ini, tambah pendaftaran. Kemudian jika pilih dua, maka kita akan panggil layani pembayaran. Jika pilih tiga, tampilkan pendaftaran. Jika pilih empat, tampilkan tampilan sukses. Jika pilih 5, maka tampilkan print. Terima kasih menggunakan sistem pendaftaran Panran. Kemudian lakukan break untuk mengakhiri while loop yang ada di sini. Dan fungsi while loop ini supaya function menu ini selalu di looping karena statusnya adalah true. Nah, jadi ketika user memilih 5, maka dia akan melakukan break sehingga will akan dihentikan. Kemudian jika user memilih selain dari 1, 2, 3, dan 4 serta 5, maka pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Kemudian ini adalah menjalankan menu untuk inisialisasi pertama kali. Jadi kita coba jalankan programnya. Karena saya menggunakan Linux, jadi saya akan mengetikkan di terminal Python 3 OS funrun sesuai nama filenya .py. Oke, kita coba tambah satu, masukkan nama, pilih 5K contohnya. Ini adalah L. Oke, berhasil menambahkan antrian. Kemudian kita coba lihat antriannya. 3, lihat antrian. Terdapat antrian yang barusan ditambahkan. Kemudian jika coba tambah lagi yang 10. Ini saya melakukan contoh input yang salah, 10. Seharusnya kan 10K, jadi saya menginputkan 10 doang. Sehingga muncul validation errornya, kategori tidak valid, pendaftaran dibatalkan. Coba kita ulangi. 1, 10K, kaosnya Excel. Bali berhasil ditambahkan, kategori 10K, silakan masukkan proses pembayaran. Dan kemudian jika kita layani pendaftaran, pilih 2, layani pendaftaran. Terus kita kita masukkan nomor spesifik yang dilayani, misalkan 2. Kita akan melayani Barlian.
kategorinya 10K, ukuran kaosnya XL, biayanya 150.000, pending. Ketika kita konfirmasi, maka pembayaran dikonfirmasi, pendaftaran sukses. Sekarang jika kita lihat antrian, maka eh, antrian kedua atau queue yang terdapat di antrian kedua sudah tidak ada, sudah dipindahkan ke pendaftaran sukses. Coba kita lihat di pendaftaran sukses. Di pendaftaran sukses yang sudah lunas terdapat berlian tadi, sudah dipindahkan. Oke, selanjutnya kita coba keluar. Terima kasih telah menggunakan pendaftaran Fundrun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kronologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.